Halo Renaldi. Hai. Oke, ini penobatan Putra Indonesia DKI 2017. Apa perasaan kamu sebagai pemenang pertama? Yang pertama sebenarnya nggak nyangka sih, soalnya banyak lawan yang juga sebanding atau bahkan lebih. Bahkan aku pun bisa dikatakan umurnya paling kecil. Jadi kayaknya yang lain tuh juga berhak menjadi seorang yang menang. Kamu karantina ada berapa hari? Karantina kayak kemarin ini yang baru selesai 1 hari, ada sekitar 2 hari. Apa agendanya karantina? Pembekalan public speaking. Kamu di karantina sebelumnya pernah menjagokan siapa sih sebagai pemenang? Maksudnya kenapa? Menjagokan siapa sebagai pemenang? Oh, yang pertama sebenarnya yang pertama harus percaya diri sih. Aku pernah belajar kayak gitu. Yang pertama menjagokan diri sendiri. Kenapa menjagokan kamu? Kenapa? Kenapa menjagokan kamu sendiri? Ya soalnya kalau Papa Mama bilang harus just be yourself. Bagaimanapun kita bekerja atau berkarya, kita harus melakukan 100%. Maka dari itu, di saat kita berjalan, saat kita bekerja, kita harus lakukan secara maksimal. Sebelum kamu ikut Putra Indonesia ini, kamu pernah ikut apa sih? Ada modeling atau yang lain? Oh, aku sejujurnya udah pernah ikut casting, cuma nggak pernah berhasil. Ikut apa itu? Ikut casting iklan, gitu, tapi belum pernah berhasil. Kenapa? Nggak tahu, mungkin karakter yang dibutuhkan belum cukup sama aku. Cuma untuk audisi aku baru kali ini. Kamu tahu Putra Indonesia itu dari mana? Putra Indonesia yang pertama Instagram. Dari Instagram aku lihat, wah kayaknya aku hampir kayak Putra Indonesia ya, tapi kok masih ini ya, kayaknya masih belum famous banget, belum hits. Tapi aku pengen kayak misalnya, wah Putri Indonesia nya hebat, aku di Putra Indonesia pasti dilatih untuk menjadi yang terbaik lagi. Makanya aku ikut. Apa target kamu selanjutnya di nasional ini? Internasional. Oke. Harus punya ambisi. Enggak lah. Yang penting target aku belajar sih. Untuk aku seumur mungkin bisa dikatakan bocah, tapi aku mau belajar bagaimana caranya bisa menyesuaikan sesuai umur atau lebih tua lagi. Bagaimana kita belajar bersosialisasi pada orang. Menurut kamu ajang-ajang kayak Mel Pageant ini bagus nggak sih buat anak muda? Oh ya, justru menurut aku bagus dan harus diikuti. Kenapa? Karena di saat ini, intinya pertama saat kita memimpin audisi aja deh. Kita ikut audisi aja, banyak orang yang aku kirim emailnya, pas aku pesen emailnya itu kan udah banyak banget. Tapi yang datang cuma belasan atau puluhan. Nah, di saat kita ikut audisi, di saat kita masuk untuk di interview atau lain-lainnya, kita tuh udah dianggap sebagai satu orang yang menang, mengenakan hati, dari rasa malu, dari rasa takut untuk mengikuti ajang. Maka dari itu, di saat kita mengikuti atau interview suatu audisi, itu udah dikatakan sebagai orang yang menang. Pesan kamu buat anak muda di sana gimana tentang Putra Indonesia? Pesan aku dari Putra Indonesia, pesan aku yang pertama, visi dan misi Putra Indonesia adalah mencintai alam. Maka kita harus dari kecil atau dari generasi yang sekarang, bukannya harus semakin generasi semakin buruk lagi, tapi harus semakin baik lagi. Contohnya adalah penghijauan, tentunya dengan itu. Penghijauan bisa kita kalkulasikan dengan seperti merokok. Nah, untuk merokok, masalahnya mungkin memang merokok ini hal yang susah untuk dihilangkan. Cuma apa salahnya sih kalau kita berbeda dari orang yang lain? Jika orang lain tidak merokok, kenapa kita harus merokok? Kita dilahirkan untuk menjadi orang yang berbeda. Karena itu kita harus menjadi tampil yang berbeda. Apa target kamu selanjutnya? Membentuk badan kah atau apa? Soalnya tinggal beberapa bulan lagi kalian akan mengikuti Putra Indonesia 2017. Yang pertama, kekurangan aku adalah kurang santai. Maka dari itu aku sebagai pelajar, sebagai mahasiswa harus bisa belajar lebih lagi dan untuk badan itu udah pasti. Soalnya aku lihat Putra Indonesia yang lainnya badannya bagus, jadi aku harus sangat baik lagi. Apa yang ingin kamu ucapkan sebagai terima kasih sebagai pendukung kamu, entah itu mama, orang tua atau siapapun? Yang pertama aku mengucapkan aku bersyukur banget kepada Tuhan. Aku selalu mikir kalau di saat aku jalan, Tuhan itu selalu ada di samping aku untuk menemani aku di saat aku berjalan atau aku berbicara. Yang kedua adalah papa dan mama. Jujur papa mama aku bisa, tapi untuk di kali ini papa dan mama duduk bersebelahan, bisa ngobrol dan itu buat aku sedih. Dan aku berdoa Tuhan, terima kasih banget karena karena prestasi yang udah aku capai, Engkau memberikan jalan-jalan yang lebih baik lagi. Yang ketiga khususnya teman-teman dan lain-lain semuanya yang udah support, terima kasih banget. Aku nggak bisa ngomongin kata-kata cukup banyak, tapi yang penting big thanks.